Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Miskin di hadapan Allah. Pada suatu hari, ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab banyak harta miliknya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini berbicara tentang bahaya dari harta kekayaan yang berlimpah. Tuhan Yesus menggunakan momen kedatangan seorang pemuda yang bertanya kepadanya tentang apa yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menegaskan kepada orang muda itu untuk dengan jelas bahwa selain kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah, ada satu hal lagi yang harus dilakukannya, yaitu pergi menjual segala harta miliknya, lalu memberikannya kepada orang-orang miskin, dan mengikutinya. Dengan demikian, Tuhan Yesus menjanjikan kepada orang itu bahwa dia akan memperoleh harta di surga. Setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, pergilah orang itu dengan perasaan sedih karena berlimpah harta kekayaannya. Adapun pada zaman Tuhan Yesus, orang melihat harta kekayaan sebagai tanda kebaikan dan berkat dari Allah. Namun Tuhan Yesus menolak cara pandang seperti itu dan menegaskan bahwa harta kekayaan itu bisa menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima pesan Injil. Sekarang, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah harta kekayaan yang seperti apa yang bisa menjadi penghalang. Harta kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak baik, tidak jujur dan tidak adil, seperti korupsi, menipu, dan memeras, itulah yang menjadi penghalang. Yang kedua, harta kekayaan yang kendati diperoleh dengan cara yang baik
dengan adil dan jujur, serta melalui kerja keras, tetapi tidak dipergunakan untuk tujuan yang baik, misalnya untuk hiburan yang tidak sehat. Karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus miskin di hadapan Allah. Artinya, tidak melekat pada kekayaan. Semua itu harus digunakan untuk tujuan yang baik, untuk berbagi kasih dengan orang-orang yang kurang beruntung, untuk menyebarkan kerajaan Allah di atas bumi, untuk membangun kesejahteraan bersama, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Sekarang, tempat serta penggunaan yang layak dan benar terhadap kekayaan tergantung pada sikap kita. Kita menggunakannya demi membangun kerajaan Allah di dunia ini, atau demi tujuan-tujuan yang lain. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk tahu menggunakan harta kekayaan kami demi membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.